Selamat pagi untuk saudara-saudara semuanya, salam sejahtera. Ini mungkin hari yang istimewa, di mana sebuah upacara bendera yang biasanya membosankan dan berusaha kita hindari saat kita sekolah, kita justru merindukannya. Kita rela berpanas-panas untuk sesuatu yang kita rindukan, yaitu mengenang kemerdekaan. Untuk itu, mari kita ingat kembali, apakah itu merdeka? Merdeka konon berasal dari bahasa Sanskerta, Mahardika, yang berarti kuat, sejahtera, dan bermartabat. Suatu kondisi masyarakat yang tidak bisa langsung dimiliki begitu kita terbebas dari penjajah. Itulah kenapa seorang Soekarno, kita tahu di sini ada KW-nya, suatu saat di Singapura, saat jumpa pers, menyapa sesama rakyat Indonesia yang kebetulan ada di situ dengan pekian merdeka. Lantas beberapa wartawan internasional menyindirnya, menegurnya. Presiden Soekarno, apakah Anda berniat untuk menyindir tuan rumah? Mengingat Singapura saat itu belum merdeka. Jawaban Presiden Soekarno saat itu adalah, ini cara kami bangsa Indonesia saling menyapa untuk mengingatkan cita-cita kita di jangka panjang, yaitu merdeka. Maka setiap rakyat Indonesia akan memekikan kata merdeka sebagai sapaan dimanapun mereka berada. Jangankan di surga, di neraka sekalipun. Itu Soekarno yang katakan. Maka saudara-saudara, mari kita renungkan tentang arti kemerdekaan itu sendiri. Jika kita bicara tentang merdeka, maka kita bicara tentang apa yang harusnya dirasakan, dinikmati oleh rakyat yang negaranya merdeka. Rakyat yang negaranya merdeka akan meminta kepada penguasanya sebuah jaminan. Jaminan hanya pada 3 hal. Jaminan atas nyawanya, jaminan atas harta bendanya, dan jaminan atas martabatnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah pemerintah kita telah memenuhi itu sekarang? Saat kita bisa saja sewaktu-waktu kehilangan nyawa hanya gara-gara perbedaan mazhab, perbedaan keyakinan. Saat kita bisa suatu saat, sewaktu-waktu kehilangan harta benda kita hanya karena sweeping, razia yang dilakukan bukan oleh aparat yang berwenang. Saat kita harus kehilangan martabat hanya gara-gara kita lahir sebagai orang pribumi. Itu yang perlu kita renungkan. Karena kita sebagai rakyat harusnya sudah menyelesaikan, memenuhi tugas kita sebagai rakyat. Saat kita membeli secangkir kopi di sebuah kafe, saat kita membayarnya, di situ tertulis termasuk PPN 10%. Pajak. Rakyat yang baik taat pajak. Nyeruput kopi, kita taat pajak. Maka kita berhak untuk menuntut pemerintah memenuhi kewajibannya, karena kita pun sudah melakukan kewajiban kita. Kita sebagai warga Malang patut berbangga, saudara-saudara, karena kita adalah warga kota pertama di Indonesia yang berani menolak radikalisme. Tepuk tangan untuk itu. Saat di Jakarta ada orang membawa bendera ISIS dengan santainya tanpa ada yang menegur. Saat di Solo berhasil dibaiat ratusan orang, 800 kira-kira, dan aparat nyantai saja, mereka mencoba deklarasi di Malang, di Masjid Ibnu Sina, persis di tengah-tengah lingkungan pendidikan kita, dan berhasil diusir oleh warga, sehingga mereka terpaksa pindah 3 kali dalam sehari, persis minum obat, sampai akhirnya mereka hanya bisa deklarasi di masjidnya sendiri, yang terpaksa akhirnya terungkap. Itu karena apa kira-kira? Karena warga tanggap. Warga tanggap karena aparat belum tanggap. Beberapa hari kemudian baru pihak yang berwajib
melakukan rapat tertutup untuk memastikan, ternyata ISIS berbahaya. Warga sudah tahu duluan. Demokrasi baru bisa dilaksanakan saat rakyat punya peran untuk melakukan kontrol, bukan dikontrol saja. Jika aparat, jika pemerintah melakukan penyimpangan atau tidak tanggap, rakyat punya hak untuk menegur. Nah, sekarang poin yang akan kita bahas adalah tentang nasionalisme. Seorang ulama dadaan bernama Ustadz Felix Xiao pernah mengatakan, membela nasionalisme itu tidak ada dalilnya, tidak ada panduannya, tapi membela agama ada teladannya, ada pahalanya. Maka sebaiknya Ustadz Felix Xiao belajar dari sejarah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad untuk melawan Belanda, untuk membela negara yang jelas-jelas negara sekuler, bukan negara agama. Fatwa itu pasti ada dalilnya. Dan tolong jangan bandingkan ilmu yang dimiliki Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU dengan Ustadz baru ini. Yang jelas itu selaras dengan apa yang dikatakan Bung Karno dalam pidatonya, yaitu negara kesatuan dan cita-cita Islam. Tidak ada yang bertentangan. Untuk itulah kita warga Malang harus menjaga nasionalisme itu dan siap bertempur seandainya ada yang mengajarkan, mempropagandakan ideologi yang tidak sesuai dengan konstitusi. Aparat boleh diam, maka kita akan menegur mereka. Kita warga yang aktif, karena kita merasa merdeka. Itu mungkin dari saya. Terakhir, mari kita tiru tradisi yang sudah dimulai oleh Bung Karno untuk saling menyapa. Merdeka! 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 Terima kasih.